Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah dan semua dosa-dosa kita diampuni di sisinya. Dan semoga sisa usia kita dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah dan bisa bermanfaat buat sesama manusia. Dan kesempatan yang baik ini kembali kita bertemu dalam kajian Islam, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kesabaran itu. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bukan saja kebersamaan dengan Allah dalam artian maknawi, tapi jauh lebih dari itu, bahwa orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang tiada bandingannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang tiada terbatas dengan hitungan bilangan di dunia. Jadi begitu istimewanya sabar, maka dia menjadi salah satu ibadah pokok di dalam Islam. Namun yang berkembang di masyarakat kita, bahwa orang yang bersabar itu hanya ketika dia ditimpa musibah. Padahal kesabaran yang lengkap itu, kesabaran yang sempurna itu, ketika kita mampu bersabar di dalam 3 hal. Yang pertama, kita harus bersabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak sabar di dalam menjalankan ibadah, maka dia sering meninggalkan ibadah itu dengan tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Maka mereka akan mengentengkan ibadah itu, karena mereka melihat bahwa ibadah itu adalah merupakan kewajiban. Tidak bisa memaknai bahwa ibadah itu adalah kebutuhan. Maka kalau kita berpikir bahwa ibadah itu adalah kewajiban, maka setiap yang namanya kewajiban pasti berat dan kita terbeban untuk melaksanakannya. Seolah-olah ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk keperluan Allah, untuk kebutuhan Allah. Padahal Allah tidak membutuhkan segala sesuatu dari makhluknya. Allah tidak butuh pujian, Allah tidak butuh disembah. Tetapi ibadah kita itu bukan karena Allah butuh dipuji, butuh disembah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu adalah untuk diri kita. Karena kehidupan dunia ini adalah tempat kita diuji, tempat kita bekerja, tempat kita bercocok tanam, yang nanti akhirnya akan kita petik hasilnya dalam kehidupan akhirat. Jadi tujuan Allah memerintahkan kita ibadah itu agar kehidupan dunia yang panah ini diganti dengan kehidupan yang abadi, agar kesenangan di dunia ini diganti dengan kesenangan yang abadi kelak di akhirat. Maka hendaklah kita jadikan dunia ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam, tempat bersawah ladang, agar nanti hasil dari amal kebaikan itu dapat kita petik di akhirat. Maka kita ketika berpikir bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan kebutuhan, sama dengan kebutuhan kepada makanan, sama dengan kebutuhan kepada pakaian,
sama dengan kebutuhan kita kepada hiburan umpamanya di dunia ini, maka di dalam mencari sesuatu yang menjadi kebutuhan itu, maka dia tidak terasa berat walaupun itu oleh orang lain dianggap berat. Nah, demikian pula ibadah ini. Kalau kita menganggap bahwa ibadah ini adalah kebutuhan agar kita mendapatkan fasilitas yang baik di surga kelak, agar kita ditempatkan di dalam kenikmatan yang begitu panjang, kemudian kita ditempatkan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, maka ibadah itu akan terasa ringan. Walaupun orang lain melihat bahwa ibadah itu berat, tetapi bagi kita ibadah itu adalah akan menjadi ringan adanya. Kemudian ketika kita bersabar di dalam menjalankan ibadah itu, kemudian kita tekuni dengan berbagai macam kesibukan, kemudian tidak lantas membuat kita lalai dan kita terus sabar istiqomah jalankan ibadah itu, maka itulah salah satu ciri orang yang dihitung sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangan sampai hanya ibadah kita yang kita sabar melakukannya, kemudian di sisi lain kita tidak sabar untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak larangan yang tercantum di dalam Al-Quran, banyak larangan yang tercantum di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berbentuk dosa besar, ada pula yang berbentuk dosa kecil. Dosa-dosa besar seperti membunuh orang, seperti menyihir orang, kemudian kita berbuat syirik kepada Allah, kemudian kita berzina, kemudian menjalankan riba, kemudian meminum khamar atau yang sekarang sering dikenal dengan narkoba, kemudian kita merampok hak orang lain. Maka banyak dosa-dosa besar yang termaktub dalam kitab Al-Kabair yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Ada lebih dari 70 dosa besar yang dijelaskan, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga di situ adalah sumpah palsu. Maka ketika kita hanya sabar menjalankan perintah, tetapi kita tidak sabar di dalam menahan diri untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, maka kesabaran kita masih dihitung kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dua kesabaran ini sudah dapat kita lakukan, maka kemudian kita melangkah kepada kesabaran yang ketiga. Kesabaran yang ketiga itu adalah bersabar ketika kita ditimpa musibah. Tiada yang datang kepada kita itu kecuali adalah datangnya dari Allah, entah untuk menguji kita, entah untuk mencoba kita, entah untuk menegur kita. Bagi orang yang sudah di dalam ketaatan, kemudian datang musibah, maka itu adalah bentuk ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala, agar semua dosa-dosa yang kita miliki dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian amal ibadah kita yang sedikit akan dilipat gandakan pahalanya di sisinya. Tidak ada musibah yang datang kepada seorang muslim, kemudian dia sabar menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun kering yang rontok di musim kemarau. Maka begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pandang musibah itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi kembali kita harus menintrospeksi diri. Kalau musibah itu datang, penyakit itu datang, kalau sesuatu yang tidak kita senangi datang pada diri kita, maka yang ada jangan langsung menyalahkan siapa-siapa, dan jangan pula langsung berprasangka buruk kepada Allah, tetapi kita harus introspeksi diri, harus kita muhasabah. Adakah kita saat ini adalah orang yang sudah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya? Kalau sudah demikian, maka apa yang datang itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk memberikan rahmat pengampunan dosa
terhadap dosa-dosa yang mungkin belum kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau musibah itu datang, kemudian kita introspeksi diri, muhasabah diri, dan ternyata pada diri kita masih ada ibadah-ibadah wajib yang kita tinggalkan, atau masih ada larangan-larangan Allah yang kita lakukan, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu adalah merupakan teguran dari Allah. Kalau kita tidak segera kembali kepada pintu taubatnya Allah, maka itu adalah azab yang pertama sebelum nanti kita diazab yang sesungguhnya dalam kehidupan akhirat. Ingatlah bahwa ketika kita berpaling dari perintah-perintah Allah, kemudian kita melaksanakan larangan-larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, wa man a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kemudian orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, berpaling dari peringatan Quran, berpaling dari peringatan hadis Nabi, berpaling dari apa yang disampaikan oleh para alim ulama, para dai, para pendakwah, maka mereka akan mendapatkan kehidupan di dunia ini yang sempit, dan nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian dia bertanya, qala rabbi lima hasartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku melihat. Kemudian Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian dulu telah datang peringatan dari kami, tetapi kalian melupakan peringatan itu. Masa bodoh, azan berkumandang, kalian malah bersantai-santai. Peringatan kami datang, kami mengatakan bahwa jangan meminum khamar, jangan berzina, jangan berjudi, tetapi kalian malah melanggarnya. Maka pada saat itu kalian melupakan kami, maka pada hari ini kami lupakan kalian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sebelum segalanya terlambat, wahai saudara-saudaraku, mari kita amalkan 3 jenis kesabaran ini di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita petunjuk, memberikan kita hidayah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Wabasyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, yang sabar mengorbankan tenaganya untuk melaksanakan perintah Allah, sabar mengorbankan waktunya untuk meninggalkan larangan Allah, dan sabar perasaannya di dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah segalanya datang dan kepada Allah segalanya akan kembali. Dan semoga kita menjadi jiwa-jiwa yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.